Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra JC, apa kabar? Senang sekali di kesempatan hari Selasa ini. Seperti biasa kita berjumpa. Senang Andi Umar hadir menemani Mitra JIC di tengah aktivitasnya. Dan apa kabar Mitra semua? Semoga sehat selalu. Baik Mitra JC, di hari Selasa ini kami selalu hadir di sebuah program Our Campus gitu ya. Dan bagaimana kabar semua Mitra JIC di tengah siang hari ini sambil Anda melakukan aktivitas atau menyelesaikan apa yang menjadi tugas atau amanah hari ini, kami hadir menyapa Mitra JC kurang lebih 60 menit ke depan gitu ya. Semoga Mitra JC bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan kita. Nah, Mitra JC Our Campus kita sudah memasuki edisi yang kesekian kalinya, alhamdulillah, dan program ini kerjasama Jakarta Islamic Center dengan kampus Taipei TDI. Nah, Mitra JC, untuk pertemuan kita kali ini di Our Campus sudah kami siapkan satu tema yang pastinya sangat menarik untuk kita bersama. Siapapun kita pada akhirnya, apa kita sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa generasi milenial, atau kita praktisi pendidikan, akademisi, pun kita sebagai para orang tua, ayah dan ibu yang sangat memperhatikan lembaga pendidikan mana yang menjadi pilihan anak-anak kita begitu ya. Baik anak-anak kita laki-laki ataupun perempuan yang sangat terbentang luas cita-cita tertinggi mereka begitu kan ya. Nah, Mitra JC, untuk edisi hari ini Our Campus kami pilihkan satu tema, pendidikan tinggi Islam sanggupkah beri kepastian bagi generasi. Karena biasanya nih Mitra JC setiap kali kita memilihkan atau memilih atau menjatuhkan satu pilihan, pasti ada konsekuensi, ada harapan dan keinginan, ada output atau juga benefit. Termasuk juga ketika ananda kita atau generasi milenial memilih kampus Islam dimanapun berada atau kampus manapun itu, pastinya ada keunggulan atau kelebihan yang sedang diharapkan. Nah, sejatinya inilah yang akan kita kupas bersama, apakah kampus-kampus Islam atau perguruan tinggi Islam yang dipilih oleh anak kita atau calon kampus pilihan kita mampu memberikan kepastian bagaimana nanti anak-anak kita atau generasi kita mendapatkan pilihan tersebut sesuai dengan harapannya ke depan. Untuk mengupas tema kita kali ini sudah hadir bersama kita Kaprodi dari KPI, Perguruan Tinggi Islam yang ada di Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI. Dari Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam ini akan berbagi bersama kita tentunya. Untuk itu sebelum kita berbincang bersama beliau, Andi Umar akan sapa terlebih dahulu mitra yang saat ini sedang bergabung bersama kami di FM 107.7 atau juga Mitra JC yang bergabung melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id atau live Facebook kami Radio JIC. Sudah hadir bersama kita Ustadz Nur Arifuddin MSOS yang Andi Umar akrab menyapa beliau Ustadz Arif. Sudah hadir via Zoom bersama kita berdua nih. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz Arif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustaz. Sehat dan lancar selalu. Alhamdulillah, senang sekali dengar kabar sehat. Iya. Terima kasih Andi Umar, ucapkan terlebih dahulu Ustadz Arif sudah menghususkan di tengah waktunya waktu untuk Andi Umar dan untuk seluruh mitra JIC. Bagaimana kesibukan hari ini Ustadz Arif, mungkin sedikit gambarkan seperti apa nih? Ya, memang di lembaga manapun kalau sudah mendekati akhir bulan itu subhanallah ya luar biasa. Untuk laporan-laporan gitu kan akhir bulan ini ya itulah kesibukan yang cukup padat dan itu rutinitas ya memang selalu di akhir bulan selalu disibukkan dengan berbagai laporan-laporan kinerja, laporan kegiatan dan terutama ya tentang akademik, tentang kemahasiswaan, tentang peluang-peluang dan lain sebagainya. Ya luar biasa kalau memang setiap bulan seperti itu Ustaz. Iya. Tapi semakin sibuk, semakin asik sebenarnya Ustaz ya. Semakin asik, insya Allah. Kita wujud dedikasi kita gitu kan ya. Kalau ya, betul. ada aktivitas, justru akan semakin kebingungan apa yang saya lakukan gitu ya. Iya, betul. Betul Ustaz, di akhir bulan itu biasa kita kinerja sedang dinantikan begitu ya. Betul.
Gitu. Baik Ustadz, di tengah kesibukan Ustadz menyusun banyak hal gitu kan, dan strategi yang akan dibangun karena memang saat ini juga masih dalam waktu atau timingnya untuk penerimaan mahasiswa baru. Apakah STP tadi juga sama Ustadz? Iya betul, sangat gencar sekali kita di semester genap ini ya. Ya. Nah kita masih menerima mahasiswa baru dan persiapan di semester ganjil juga nggak kalah kencangnya. Dan memang kita ada banyak program-program yang terobosan yang luar biasa, Ustaz. Ada selain kita punya program reguler yang untuk anak-anak yang baru lulus, yang reguler itu ya sesuai pada umumnya kuliah gitu kan, sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun juga ada kegiatan yang untuk percepatannya, kuliah percepatan untuk para eksekutif muda, para karyawan yang para manajer, para praktisi yang juga sangat padat sekali, dan kita juga ada program untuk kelas eksekutif gitu. Itu juga luar biasa antusias masyarakat. Dan yang lebih dalam lagi, untuk yang lebih dalam kita punya kelas legalisasi. Jadi beliau sudah ustadz yang punya jam terbang tinggi, ya, ada penyuluh agama, penyuluh dakwah, penyuluh haji bahkan, penyuluh kegiatan-kegiatan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, yang sudah sangat ilmunya sudah diakui dan dan didukung atau disupport oleh masyarakat, ya diapresiasi oleh masyarakat, ya terhormat diakui itu. Nah itu sayang belum S1 gitu. Nah ini kita nggak mengulang lagi, kita kasih legalisasi dengan mengambil 16 mata kuliah utama, yang lain diuji aja, Ustaz. Jadi tidak kuliah dari nol lagi, tapi keilmuan mereka itu diuji. Ya. Di samping ada yang kuliah-kuliah yang diuji, tapi juga ada yang diajarkan juga, yaitu kita ambil dari 48 mata kuliah itu ada 16 mata kuliah yang diajarkan, baik umum maupun keprodian. Ini namanya kelas legalisasi. Jadi, dan ini nggak bisa untuk semua kalangan, hanya orang-orang tertentu yang memang capable, sudah kompeten di bidangnya, sudah menguasai tentang kalau kompetensi keprodian KPI, ya dia sudah dakwah kemana-mana, sudah kelas dai, cuma karena memang belum ada legalitas S1-nya, maka kita bantu untuk mereka. Dan itu subhanallah itu juga luar biasa antusiasme masyarakat. Bahkan ada salah satu owner perusahaan travel ya, peringkat 3 nasional itu ikut juga Ustaz di kuliah kita ya. Jadi luar biasa kelas legalisasi itu didukung oleh banyak kalangan gitu ya. Nah, kita membantu mereka untuk memberikan legalitas yang sesuai kompetensi dan keilmuannya. Dan hampir berjalan semua dari program reguler, percepatan, eksekutif maupun legalisasi. Iya. Dan ini sangat mudah, Ustaz ya. Artinya perkuliahan sekarang, apalagi dengan kondisi pandemi COVID, mereka bisa dengan media online, misal Zoom, iya, betul, dan lain-lain ya. Jadi bagi mereka tidak hanya untuk di Jakarta, tinggal di daerah-daerah lain pun bisa mengikuti legalisasi gitu kan. Ya. Dan kebetulan kalau yang reguler pun ada yang online karena COVID ini ya. Tapi yang eksekutif dan legalisasi itu full online ya. Jadi full online ya. Ya, full online. Kalau yang reguler kadang ada yang offline gitu kan. Ya, artinya masih bisa datang ke datang ke kampus ya. Karena ada terkait kegiatan kemahasiswaan juga yang harus aktif juga. Nah, tapi di umumnya adalah online. Bahkan mahasiswanya terbentang seluruh Nusantara. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bali. Subhanallah. Itu jarak yang luar biasa, negeri yang sangat luas dan terbagi menjadi pulau-pulau ini tidak lantas mengurangi kesempatan belajar, kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk membuktikan
keilmuan mereka, membuktikan strata satu mereka. Iya. Itu alhamdulillah sudah berjalan sampai detik. Betul, Ustaz. Karena memang pada kenyataannya hari ini di samping kepakaran kita memang ada sebuah kepangkatan boleh dibilang dari sisi akademik, Ustaz ya. Dari S1 misal nanti masuk S2, dan jelas ini memberikan pengaruh tersendiri bagi kita semua para praktisi di tempat manapun, di bidang apapun, ketika mengambil di tengah-tengah kesibukannya S1 ataupun nanti S2 gitu. Dan hari ini STAI PTDI memberikan gerbang yang cukup luas bagi kita semua, begitu Ustaz ya? Iya, betul, Ustaz. Ya, baik. Baik, Ustaz. Ini info menarik bagi para praktisi, bagi yang sudah expert di bidang masing-masing, dan sehari ini sudah berdiri kokoh dengan ilmu yang dipunyai. Dan nanti kita akan kupas bersama dengan Ustadz Nur Arifuddin atau Ustadz Arif, memberikan info lebih dalam lagi untuk mitra GIC. Tapi Ustadz, kita kembali lagi ke tema kita. Selain tadi yang sudah expert di bidangnya dan sudah bekerja sesuai dengan bidangnya, hari ini juga tentu ada yang masih sedang pembuktian. Ini nanti saya akan beraktivitas di mana, ada di bidang apa, dengan siapa nanti sinergi. Nah, sekarang kita coba sinergi, Ustadz, dengan tema yang tadi sudah Andi Umar sampaikan. Apa sih sebenarnya ketajaman visi dan mungkin budaya organisasi untuk lembaga atau perguruan tinggi Islam dibanding dengan yang umum gitu, seperti apa? Ya, baik. Tadi dari tema kan memang ini cukup tema berat ya. Ini seharusnya pemilik kampus nih, Ustaz, yang menyampaikan. Namun saya coba berupaya menjelaskan dengan pengalaman kita sendiri, baik secara pribadi maupun kelembagaan, dan mungkin akan mencoba untuk mengkaji satu persatu kekuatannya di mana sih gitu kan, untuk terkait dari tema besar ini. Ya, tema ini sangat luar biasa dan bisa menjadi satu pijakan ya, menjadi pijakan agar kita semua mengacu pada minimal 5 hal tadi. Kan ini tantangan berarti kan? Pendidikan Islam sanggupkah beri kepastian bagi generasi? Wah, subhanallah, itu udah kata-kata pasti itu, waduh, ini luar biasa berat, Ustaz. Kepastian gitu kan bagi generasi muda terutama ya untuk mengambil pendidikan tinggi Islam. Ya, terkait dengan pendidikan tinggi Islam itu sendiri, Ustaz, kita tahu sendiri bahwa kata Islami ini harusnya dicambuk gitu. Islam itu tinggi kan, Islam tinggi. Ya, dan itu sudah dijamin di Al-Quran bahwa Islam dan tidak ada yang lebih tinggi selain Islam. Itu harus dicamkan kepada para pelaku, para praktisi, para owner pendidikan tinggi Islam. Gitu. Karena ada kata Islamnya itu. Nah, jadi Islam benar tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibanding Islam. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pendidikan tinggi Islam, maka di situ ada 5 aspek yang nanti akan muncul, Ustaz, ya, terkait dengan untuk kekuatan visi yang pertama itu, Ustaz, kekuatan visi dan kepemimpinan organisasi untuk menjawab pendidikan tinggi Islam. Terus ada tantangan, sanggupkah beri kepastian bagi generasi muda, generasi milenial, generasi yang praktisi juga. Tadi kan ada yang sudah umurnya udah itu, tapi dia memiliki kompetensi. Nah, sehingga ada 5 dasar untuk menjawab tantangan ini, Ustaz. Nah, yang pertama adalah tentang kekuatan visi dan kepemimpinan organisasi tersebut. Itu sejauh mana, sebesar apa, gitu kan, sedalam apa, sekokoh apa, gitu kan, dari kekuatan visi dan kepemimpinan di organisasi tersebut. Yang kedua, Ustaz, adalah kualitas dan kompetensi SDM yang di dalamnya untuk merespon dari visi tersebut. Visi besar tersebut itu didukung oleh SDM yang berkualitas dan kompeten tinggi. Itu juga nggak kalah beratnya itu menghadirkan saat ini. Ya mungkin kalau dari sisi kompetensi kita nggak sulit nyari orang pintar di Indonesia ini, Ustaz, ya.
Nah, tapi yang berintegritas itu bagaimana? S- ya. Kualitas moralnya itu bagaimana? SDM yang Punya daya dimaksud juang. apakah para akademisi di kampus tersebut atau Ya, siapa yang betul. dimaksud ini? SDM ini ada yang mengelola kampus, jadi ada strukturalnya, ada akademisinya. Ya, misalnya dosen-dosen yang di dalamnya itu mempunyai kekuasaan merespon visi tadi enggak, gitu kan? Bisa memahami visi. Kita pertama memahami dulu, bisa memahami visi lembaganya atau tidak, atau sejauh mana SDM itu bisa memahami visi lembaga tersebut. Gitu. Kalau Nah, dari itu beliau, juga untuk lembaga pendidikan Islam atau perguruan tinggi Islam hari ini terkait dengan kompetensi sejauh mana? Apakah sudah mampu bersaing dengan kampus umum misal seperti apa nih? Mungkin saya jelaskan lima dulu kali ya. 5 itu apa dulu? Atau mau satu persatu? Boleh 5 dulu sekaligus. Boleh. 5 dulu biar ada bangunan yang kelihatan utuh gitu, Ustaz. Oke, baik. Ini baru yang kedua ya. Ayo, Silahkan silakan, Ustaz. Boleh. Jadi kualitas dan rutin SDM. Nah, yang ketiga terkait tata kelola dan budaya perusahaan atau budaya organisasi, budaya kelembagaan di organisasi tersebut. Itu sejauh mana? Membangun budaya organisasi itu nggak mudah, Ustaz. Ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, apalagi dengan sistem tata kelola yang modern, yang profesional, itu kalau sudah menjadi budaya tata kelola tersebut, budaya disiplin, budaya penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat, sudah sangat mendarah daging, itu perjalanan pendidikan tinggi Islam tersebut akan sangat cepat gitu. Nah, yang keempat adalah setelah kita tahu kekuatan visi dan kepemimpinan tersebut, yang kedua adalah kualitas dan kompetensi SDM, yang ketiga tata kelola dan budaya organisasi, dan yang keempatnya adalah penerapan kurikulumnya, Ustaz. Jadi penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi. Nah, ini kalau yang aspek yang keempat ini tidak hanya di perguruan tinggi Islam saja, saya perhatikan tidak hanya di perguruan tinggi umumnya ini kadang-kadang nggak connect, nggak sinkron antara kompetensi yang diajarkan dengan output nanti ketika pasar menerima, pasar merespon. Nah, ini kadang-kadang kita sering dengar orang di kuliah mana, kerjanya di mana, gitu kan? Ada orang kuliahnya di pertanian, ternyata kerjanya di bank misalnya, kan jauh banget itu. Iya. Itu sering terjadi itu. Nah, sehingga ini nggak akan maksimal untuk tercipta generasi yang berkualitas ini, perguruan tinggi ini dari hasil pendidikan perguruan tinggi. Jadi perlu penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi, tapi sinkron dengan dunia kerja, Ustaz. Ya, sangat connecting dengan dunia kerja. Ini yang perlu sekali di penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Dan saya melihat di peraturan perundangan sebenarnya sih sudah secara normatif dan tekstual sudah sangat mendukung, Pak. Dari segi peraturan perundang-undangan itu sudah mendekati, sudah berupaya keras pemerintah dengan undang-undang yang ada dengan peraturan untuk menjembatkan. Tinggal mengconnecting saja, mensinkronkan saja antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan yang di dunia kerja itu, atau dunia praktis atau dunia profesional. Nah, yang terakhir terutama nggak kalah pentingnya adalah kelengkapan sarana prasarana dan permodalan. Nah, di sini pasti akan bicara tentang marketing, promosi dari institusi tersebut. Nah, sehingga dengan adanya sarana yang lengkap, modal yang cukup, ya, terutama dengan jaringan kerjasama yang mumpuni, nah, ini menjadikan perguruan tinggi tersebut menjadi yang berkelas dan siap memberikan kepastian untuk bagi generasi. Nah, itu kurang lebih dasarnya, Ustaz. Silakan kalau untuk memberi dornya, Ustaz. Itu kira-kira ada 5 aspek dasar yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Bila ini bisa dimiliki oleh institusi perguruan tinggi Islam, akan
tadi tantangan tadi bisa kejawab. Beranikah memberikan kepastian masa depan untuk generasi penerus kita, generasi milenial kita, gitu Ustaz. Oke, baik Ustadz Arif, terima kasih sudah membuka diskusi kita di Our Campus hari ini dengan topik kita, sanggupkah pendidikan tinggi Islam memberikan kepastian bagi generasi. Dan kami sapa dulu Mitra JC yang hari ini sedang bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga melalui live Facebook kami Radio JIC, dan Anda sedang bersama kami di program Our Campus bersama Ustadz Afrif, Kaprodi KPI STAI PTDI, membincangkan tentang pendidikan tinggi Islam. Tadi lima hal penting sebagai aspek dasar untuk pendidikan tinggi Islam, yang ini sepertinya kabar terbaik pastinya bagi kita, memberikan spirit bagi kita pengelola pendidikan tinggi Islam. Yang kelimanya kalau Andi ulang boleh, Andi Umar ulang kembali Ustaz. Yang pertama tadi ada kekuatan visi dan kepemimpinan organisasi, dan yang keduanya tadi ada kualitas dan kompetensi SDM. Yang ketiganya tadi ada tata kelola dan budaya organisasi. Yang keempatnya adalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi, dan yang terakhir tadi ada sarana prasarana dan juga permodalan. Baik Mitra JC, untuk Anda kita akan coba dengan waktu yang masih kita punyai mungkin memperdalam dari poin per poin dari 5 aspek dalam perguruan tinggi Islam untuk memberikan kepastian. Yang pasti ini menjadi PR besar sesungguhnya bagi para pengelola pendidikan Islam, termasuk juga mampu meyakinkan bagi generasi muda, generasi milenial yang akan memilih perguruan tinggi Islam atau kampus-kampus Islam yang tersebar di Indonesia, yang termasuk salah satunya kalau kita bicara DKI Jakarta adalah STAI PTDI, yang hari ini sudah memiliki 3 jurusan, 3 prodi. Kalau Andi Umar boleh sampaikan, nanti saya nanti berikan pendalaman lebih dari masing-masing prodi tersebut. Ada KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam yang langsung di bawah koordinasi dari keprodinya Ustadz Arif saat ini yang sedang bergabung bersama kita. Yang kedua adalah PAI ya, dan ada juga apa itu Pendidikan Agama Islam, para guru yang hari ini sedang memilih pendalaman materi melalui jurusan PAI, dan yang terakhir adalah Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah yang saat ini geliatnya terus bertambah begitu ya. Nah, baik Ustadz Arif, Andi Umar mau sedikit mendalami dari kelima poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif tadi. Kalau poin yang kedua ini, pertama yang terkait kualitas dan kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Memang kalau kita bicara kualitas dan kompetensi SDM ini tentu saja menjadi garda depan ya untuk memberikan kepastian tersebut. Tapi kalau kita sedikit bandingkan, karena semua lembaga pendidikan baik yang Islam ataupun yang umum gitu pastinya semua sedang merangkak menuju lebih baik lagi. Bagaimana kompetensi dan kompetisi para praktisi atau akademisi di kampus-kampus Islam khususnya hari ini, apakah sudah menunjukkan kinerjanya, qualified-nya atau kualitasnya semakin baik atau seperti apa ini Ustaz Arif? Mungkin berikan gambaran sedikit. Mungkin agar lebih kita terarah, kita bedah yang visi dulu saja, kekuatan visi dulu. Yang poin berapa? Dan kepemimpinan. Yang pertama, kita urut sesuai. Baik, boleh. Pertama. Ya, kekuatan visi, ya, betul. Ada kekuatan visi dan kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi. Ya. Ustaz Arif, Umar mau sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atang Sugandi. Assalamualaikum Pak Atang, apa kabar? Oh ya, siap. Sehat Pak Atang ya? Ya Pak Atang. Selamat siang Pak. Sehat walafiat, alhamdulillahirobbilalamin. Posisi lagi gimana nih Pak Atang? Diberikan kesehatan, kewarasan dan rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Sekarang posisi saya ada di kediaman Pak, ada di rumah Pak. Wah. Lagi istirahat. Mantap ya. Seorang pengusaha, seorang politisi yang hebat, dan beliau juga
mahasiswa kita luar biasa memberikan amanahnya pada Amin, kita. amin ya Allah. Amin. Oke. Nanti mungkin Pak Tang juga berikan sebuah testimoni atau gambaran seperti apa hari ini ya Pak Tang ya. Ya, boleh. Untuk mendalami diskusi kita hari ini. Oke. Selain Pak Tang, Andi Umar belum tahu ini siapa yang bergabung saat ini. Tapi Pak Arief, mungkin kita balik ke materi. Poin yang pertama tadi, mungkin pendalamannya seperti apa nih? Baik ya, kita kekuatan visi ya. Kekuatan visi ini sangat penting, sangat dasar sekali. Dan kalau lihat dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi bermakna pada penglihatan, pengamatan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak nampak. Biasanya kalau bahasa ininya, ini bahasa langit. Ya, bahasa visi itu bahasa langit. Nah, kalau visi terlalu langit, terlalu tinggi, nggak terjangkau, nah ini kan menjadi halusinasi, hanya mimpi aja, mimpi saja gitu. Ini juga menjadi masalah. Lalu bagaimana agar visi ini bisa membumi? Kata-kata saya visi tapi yang bisa membumi. Artinya bisa diukur, bisa dikenali, bisa diikhtiarkan, bisa diprogramkan dengan tangan-tangan kebijakan yang ada. Gitu. Nah, sehingga visi itu harus berorientasi ke depan. Nah, tantangan global ini sangat berat, Ustaz ya. Kalau di dalam Rina Smith di dalam bukunya panduan para manajer dalam menghadapi situasi globalisasi, nah, sehingga para manajer ini harus baca buku ini nih dari Rina Smith. Jadi kita mengalami situasi yang berubah-ubah, Ustaz ya. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin teknologi informasi nggak setajam sekarang ini. Smartphone nggak seluas seperti sekarang ini. Nah, tapi kalau kekuatan visi harus bisa menjangkau ya sepanjang mungkin. Maka visi itu biasanya panjang. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Itu sudah bisa kebaca. Gitu. Aspek perubahan-perubahannya itu bisa dilihat, bisa dikenali gitu. Nah, dalam membangun visi ini, mengenali visi ini, maka PDDI itu merespon dengan visi yang membumi. Ketika kita bisa menjadi terdepan di nasional, kata nasional, Ustaz, ya, maka di dalam program kebijakan kampus itu sudah harus nasional juga, ya. Bahwa kampus PTDI tidak hanya dikenali di Tanjung Priok saja, kan, atau di Jakarta Utara saja, namun dengan link nasional seperti mungkin Pak Atang bisa menyaksikan, teman-teman Pak Atang ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ya, Sulawesi, Bali. Nah, ini artinya sudah menjawab visi yang membumi tadi, Ustaz, bahwa kita mau mengejar ke depan menjadi lembaga yang berkompetensi unggul di nasional gitu. Nah, itu pun sudah terjawab. Dan kita juga kerjasama untuk ini, visi yang membumi, yang nasional ini, kita kerjasama dengan RRI, lembaga yang punya jaringan nasional. Nah, dan alhamdulillah mahasiswa PPL kita yang kita tempatkan di RRI itu subhanallah sangat bisa adaptasi, bahkan mendapat apresiasi dari pihak RRI gitu. Bahkan sudah ada yang dipesan kalau sudah lulus nanti menghubungi kami gitu katanya. Ini dari laporan mahasiswa yang ke saya begitu. Artinya ternyata kita yang walaupun kecil, walaupun kita rapi, ringkas, namun alhamdulillah kualitas kita luar biasa, Ustaz, ya. Termasuk di PPL, di lembaga-lembaga yang yang profesional, production house gitu kan, stasiun TV, termasuk produksi acara. Alhamdulillah mereka bisa beradaptasi dan bisa diterima dengan baik. Gitu. Nah, artinya ini dasarnya kekuatan visi. Nah, terkait kepemimpinan organisasi, ini didukung pemimpin yang punya visioner. Pemimpin itu pasti harus punya visi. Dan alhamdulillah di PTDI pimpinan kita juga punya visioner yang tinggi dengan link kerjasama yang sangat luas. Dan barusan nih sebelum saya
kesiaran ini, kita baru menguji mahasiswa baru untuk dari FKDM, Ustaz. Ya, yang link kerjasama dari Pulau Seribu, tapi diuji di Jakarta, tidak ada masalah. Atau di Jawa Tengah atau dimanapun tidak ada masalah, diuji di Jawa Tengah. Jadi kita batasan tempat ini nggak jadi masalah, Ustaz. Dan alhamdulillah itu bisa tidak menjadi halangan, jauhnya tempat, jaraknya pulau-pulau yang ribuan pulau di Indonesia Nusantara ini tidak mengalami kesulitan yang sangat signifikan untuk sementara ini, alhamdulillah. Nah, jadi visi dan kepemimpinan organisasi sangat penting dalam membuat reputasi kampus di mata masyarakat maupun di mata rakyat Indonesia. Itu yang pertama, Ustaz, terkait tentang kekuatan visi dan kepemimpinan organisasi. Nah, kemudian tentang kepemimpinan, ya. Tadi kita bicara tentang visi. Nah, sekarang kaitannya dengan kepemimpinan ini memang menjadi satu hal yang sangat penting sekali, karena di situ ada otoritas, ya. Kepemimpinan sudah punya otoritas, ada salah satu yang menentukan. Nah, makanya biasanya visi itu melekat di pemimpinnya. Nah, kalau di pimpinan bawahannya itu kurang begitu kentara, kan? Karena yang punya otoritas itulah yang menentukan, sehingga akan dibawa kepemimpinan seperti apa, itu menentukan jatuh bangunnya kampus. Namun kalau kita terpaku pada sosok pimpinan tertentu satu orang, itu akan menjadi masalah. Nah, ketika misalnya beberapa kasus, ya, di negara kita, misalnya ketika terjadi pimpinan nasional, kalau terjadi pimpinan terus bermasalah itu menjadi terganggu. Misalnya waktu itu zaman Orde Baru, ya, 35 tahun yang sosok yang sangat sentralistis. Begitu berganti, kita mengalami satu transformasi reformasi yang sangat panjang, sangat melelahkan. Nah, ini makanya di bagian tertentu, bagian kajian yang lain, bahwa aspek ini menjadi penting, membangun budaya kepemimpinan yang demokratis, yang transparan dan akuntabel itu sangat penting, Ustaz. Nah, itu yang terkait dengan kepemimpinan, Ustaz. Silakan kalau mau ada yang ditanggapi, Ustaz. Yang pertama. Baik, kita langsung masuk ke poin kedua. Tadi ada kualitas dan kompetensi SDM. Ya. Kalau tadi kepemimpinan, jelas pucuk kepemimpinan memang memiliki peran strategis, ya, Sada. Tapi ya, kalau betul. Kita bicara kompetensi SDM, di situ tidak hanya pimpinan. Tadi Ustadz Gamal ada juga para struktural, gitu kan. Ada juga para dosen dan akademisi yang memperkuat kampus tersebut. Nah, secara keseluruhan kampus Islam dengan kampus yang katakanlah kampus umum, apakah sudah kompetisinya sudah nampak terlihat ada, atau membiarkan kampus Islam itu tertinggal jauh oleh kampus umum? Sejauh ini seperti apa sih, kalau kita melihat di lapangan hari ini? Ya, baik. Kalau dari sisi kualitas dan kompetensi SDM, ini baik kampus perguruan tinggi Islam maupun bukan yang Islam sama-sama mensyaratkan bahwa SDM itu harus berkualitas dan berkompetensi tinggi. Itu alamiah, Ustaz. Karena visi yang besar, visi yang panjang, visi yang dalam, visi yang kokoh, itu harus didukung oleh SDM yang tangguh. Nah, kita punya 3 prodi komunikasi penyiaran Islam, ada prodi pendidikan agama Islam, ada hukum ekonomi syariah. Karena itu, ya, kita di dalam merekrut dosen-dosen itu memang betul-betul punya kualitas kompetensi yang sangat tinggi, ya. Dan hampir semua dari 3 prodi itu punya dosen yang alumni luar negeri, Ustaz. Kalau di KPI kita punya Ustadz Agus Amin, ya, dia alumnus Al-Azhar Mesir. Ada 2 itu juga, ada Abu Ghofar ini insya Allah di semester depan akan masuk. Kemudian juga di HES itu ada Agus
Ustadz Agus Handoko, kita mungkin Ustadz sudah sampai akrab, dia lulusan Pakistan. Dan di PAI itu juga ada dosen yang sangat berkaliber nasional maupun internasional. Nah, sehingga dengan didukung oleh SDM yang mumpuni, yang insya Allah berkelas, nah sehingga visi ini bisa terserap dengan baik, bisa dioperasionalkan, bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perkuliahan, di dalam pendidikan, pengajaran, di dalam pengabdian masyarakat, dan juga di pengembangan lembaga kemahasiswaan. Ini sangat penting, Ustaz. Nah, dan terus kita juga tidak cukup hanya cukup dengan kompetensi dan berkualitas yang ada, tapi terus-menerus mengupgrade, Ustaz. Sehingga nanti semua dosen kita itu nanti diharapkan di 2 tahun yang akan datang sudah S3 semua, Ustaz. Dan sekarang sudah mulai yang sudah pecah telur sebenarnya ada 2 itu ya, yang sudah S3, Dr. Indra Martian sama Dr. Mastori. Ya, insya Allah nanti di kemudian hari akan akan terus berkesinambungan. Nah, itu di dalam program kami sudah dicanangkan tahun sekian, kira-kira tahun 2003 itu semua sudah diharapkan sudah S3 semua. Yang dosen intinya gitu. Itu salah satu upaya untuk merespon, menjawab tantangan tadi untuk melahirkan satu kompetensi SDM yang kompetensi dan yang berkualitas. Demikian, Ustaz, yang kaitannya dengan aspek dasar yang kedua. Baik. Yang ketiga ada tata kelola dan budaya organisasi. Kalau kita lihat di kampus Islam atau perguruan tinggi Islam, peluang dan tantangannya hari ini seperti apa, Ustaz? Ya, tata kelola budaya organisasi ini umumnya tidak hanya perguruan tinggi Islam ya, dari pendidikan dasar umumnya nih, Ustaz. Jadi kalau lihat yang bagus juga banyak ya, yang sudah menjalankan budaya tata kelola yang bagus juga banyak. Tapi umumnya ini yang saya melihat masih banyak tata kelola dan budaya organisasi yang belum menemukan tracknya gitu. Ini umumnya perguruan tinggi, sehingga kita lihat dari yang belum budaya organisasi yang belum terbangun, kemudian tata kelola yang belum transparan dan akuntabel, sehingga akan sulit untuk dia berkiprah atau berkompetisi dengan perguruan tinggi yang ada, terutama perguruan tinggi yang konvensional yang memang sudah menancapkan akarnya terlebih dahulu gitu. Nah, ini tantangan buat Kemenak untuk Kementerian Agama dengan Kementerian Dikti ini harus berkolaborasi, Ustaz, ya, agar punya standar yang sama, standar yang bisa meningkatkan performa budaya organisasi dan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan aturan dan peraturan. Secara peraturan perundangan itu sudah saya melihat di borang akreditasi itu sudah sangat ketat sekali, ya. Saya melihat secara normatif sudah sangat ketat sekali, dan apalagi yang standar 9, Ustaz. Orang standar 9 itu lebih canggih lagi untuk menilai kemampuan kinerja suatu institusi. Ya. Kemudian untuk kampus kita memang saat ini lebih ke standar 7, Ustaz. Lebih fokus ke standar 7, dan di 2-3 tahun yang akan datang kita akan naikkan menjadi standar 9, Ustaz. Itu terkait dengan tata kelola dan budaya organisasi, Ustaz, yang ditantangan. Arif, kita akan minta tanggapan dari Pak Atang Sugandi dari 3 poin tentang aspek dasar dari pendidikan tinggi Islam untuk menjawab sebuah tantangan tadi, penguatan visi dan kepemimpinan organisasi, ada kualitas dan kompetensi SDM, dan yang ketiga tadi tata kelola dan budaya organisasi.
dalam kesiapan dan kepastian memberikan tantangan bagi generasi. Kalau Pak Atang melihat kampus Islam hari ini secara keseluruhan yang Pak Atang tangkap apakah itu PTD atau di luarnya, Pak Atang seperti apa nih? Tantangan yang nampak terlihat dan peluangnya seperti apa nih? Unmute-nya kayaknya. Di unmute dulu kali Pak ya. Alhamdulillah ya, tanggapan saya ya, alhamdulillah Pak Ade, Pak Arif ya, dengan saya masuk di PTD ini, saya banyak sekali belajar tentang agama ya. Intinya saya jujur dituntut bagaimana caranya supaya seorang muslim itu ya buat kami adalah wajib untuk belajar ya. Di sisi lain terutama mungkin bahasa Arab ya. Ini saya banyak pelajaran yang benar-benar ya. Emang dari dulu mungkin dari kecil bahasa kita belajar madrasah ya kan, cuman kan nggak di kampung gitu kan. Nah sekarang kita dituntut untuk belajar bahasa Arab ya kan. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dokter dan kawan-kawan semuanya ya, terutama ya saya juga bersyukur punya sahabat kami ya yang pernah belajar di Kairo, yaitu Ustadz Ikhwan ya, yang luar biasa, yang sangat membantu kami ini untuk belajar bahasa Arab dengan baik dan benar ya. Itu pandangan dari tentang belajar di kampus ya tentang bahasa Arab ya. Alhamdulillah untuk dosen-dosennya, pembimbingnya ya kan banyak sekali ya, yang kami syukuri juga dengan ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada dosen-dosen pembimbing ya yang sangat tartil dan detil sekali untuk cara belajar, mengasih pandangan, mengasih wawasan ya kan. Pak Adi juga saya syukur dengan saya syukur sekali ya bahwa Pak Ade, Pak Arif telah membina kami ya kan dengan sebaik mungkin. Untuk aspek kedepannya saya ingin sekali mungkin ditambah pelajarannya ya, ditambah harinya juga ya kan, biar harinya biar benar-benar belajarnya dengan baik ya. Dan saya jujur Pak, saya sangat senang sekali bisa bergabung di PTD ini Pak. Itu aja Pak mungkin yang sedikit saya ngasih gambaran. Intinya saya terima kasih banyak bisa bergabung, bisa kenal bapak-bapak, dosen-dosen yang baik-baik semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Mungkin Pak Ade dari situ mungkin segitu aja Pak Ade. Oke, baik Pak Atang, luar biasa. Justru tidak Pak Atang semata yang mendapatkan kebahagiaan. Saya pribadi mungkin Pak Arif punya rasa yang sama, kenal Pak Atang, belajar bersama dengan Pak Atang, anugerah terindah. Artinya kita bisa belajar dan menghadirkan masa yang terbaik di kemudian hari Pak Atang ya, insya Allah. Oke, baik. Baik, kita kembali ke Ustadz Arif. Kalau poin yang keempat, Ustadz, tapi sebelumnya Pak Atang tadi ada beberapa harapan dengan kampus kita ini. Dulu saya sempat berpikir apa jangan-jangan jam kita terlalu kebanyakan gitu kan. Ini semua adalah praktisi sehingga kesibukannya tidak diganggu gugat gitu. Ternyata Pak Atang jauh dari kita, malah meminta jam belajar yang lebih. Kalau Pak Arif seperti apa nih Pak Arif? Sebelum kita masuk pembahasan berikutnya nih. Iya betul ya. Tadi jam mengajar ini memang krusial dan memang waktu yang sangat pendek, kadang kurang tersampaikan materi-materi yang ada di dosen gitu. Maka ada formula yang sangat bagus di semester yang sekarang ya, yang kelas legalisasi, digabung gitu ya, 2 pertemuan digabung jadi 1. Itu sangat membantu banget. Kalau dari sisi saya sebagai dosen sangat membantu, karena ketika kita bicara teori, akan kita dalam teori dan tidak terputus karena waktu,
batasin waktu ini kan 2 jam, sangat panjang. Nah, di dalam praktek pun kita akan dalam diskusi kan, terutama diskusi itu penting karena kampus itu adalah komunitas dialektika, komunitas yang memang harus ada saling supply and demand, ada saling mengisi ya. Ya, mahasiswa legalisasi kita itu bukan orang kosong, bukan kotak kosong ya. Itu kotak berisi semua ya. Oh, luar biasa. Ya, saya banyak belajar ketika dalam diskusi gitu kan, melengkapi literasi yang ada, melengkapi pengetahuan yang ada. Dan saya yakin dengan dosen-dosen yang lain pun belajar juga ya, dari yang didapat dari mahasiswanya. Jadi bukan berarti terus dosen itu superior, dosen itu mengerti segalanya, dosen itu paham semuanya, enggak seperti itu. Tapi kemampuan dosen bagaimana memandu, mengarahkan perkuliahan itu mencapai titik optimal. Bukan tersampaikan materi itu anak SD juga bisa, anak SMP juga bisa, sekolah dasar itu juga sama. Tapi bukan itu, tapi kemampuan dialektika yang tinggi, menghadirkan diskusi yang aktif, yang hidup. Nah, sehingga di dalam diskusi itu, saya yakin para dosen akan mendapatkan sesuatu yang mungkin dia nggak dapatkan di pengetahuannya. Nah, ini saling mengisinya tuh ada di sini. Nah, ini kelas legalisasi sangat luar biasa karena di situ 35 dosen ya 30 mahasiswa ya 35 dosen pada hakikatnya Ustaz ya. 35 mahasiswa itu ya 35 dosen secara harfiah ya, secara kasat mata yang tidak terlihat. Nah, ini akan jadi tantangan tersendiri buat para dosen untuk menaikkan kompetensinya, menaikkan reputasinya, pengetahuannya, dan ketika dosen sudah tertantang, sudah meningkatkan kualifikasinya, maka akan menghadirkan satu sistem pengajaran yang berkualitas. Sistem pengajaran yang berkualitas akan melahirkan pengetahuan, knowledge yang tinggi di kalangan buat mahasiswa itu sendiri maupun kampusnya atau tempatnya bernaung. Itu Ustaz. Oke. Baik. Ustaz Arif, mungkin ini terakhir mungkin ya. Saya melihat tadi poin yang keempat ini penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, begitu kan? Ada istilah Kampus Merdeka. Kalau PTDI sendiri menangkap Kampus Merdeka dan pemberlakuannya seperti apa hari ini? Apakah cukup tidak atau masih ada beberapa pertimbangan lain? Seperti apa? Ya, kami sangat merespon sekali Ustaz ya Kampus Merdeka ini. Jadi ini terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendekatkan dunia kampus dengan dunia kerja. Iya. Itu filosofinya kan seperti itu. Dan dari sisi normatif juga penerimaan kurikulum sudah berbasis kompetensi sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup. Cuman memang perlu direview ya. Dan insya Allah PTD sendiri akan melakukan review kurikulum, termasuk untuk KPI sendiri dari 6 kompetensi dasar yang kami canangkan, yang pernah kita bincangkan di radio JIC tadi ya. Ada public relation, ada public speaking, kedua ada kompetensi penyiaran, ada jurnalistik, ada perfilman. Ini 5 ini kan sudah ada di mata kuliah kita, dosen-dosen pun juga ada. Tapi yang kompetensi yang ke-6, kita jujur, yang aspek ke-6 kan periklanan dan advertising. Ini kita masih belum ada sama sekali. Kurikulumnya belum ada, mata kuliahnya belum ada, apalagi dosen. Nah, sehingga visinya ada untuk masuk ke sana, periklanan, dunia periklanan. Nah, cuman karena memang perlu untuk review kurikulum, perlu waktu, perlu proses, perlu biaya, perlu pengadaan SDM yang sangat mumpuni, maka memang ya tentunya butuh waktu Ustaz. Namun insya Allah ya kedepannya pasti kita akan laksanakan, kita lakukan. Nah, review kurikulum baik di KPI maupun di HES maupun di PAI akan terus-menerus akan kita lakukan review itu agar semakin
kompetitif, semakin unggul, ya kita kan menjadikan kampus unggul nih, generasi unggul, kampus unggul untuk generasi unggul kan itu moto kita, Ustaz. Nah, sehingga akan terus lakukan review, pembaruan itu tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan pembaruan, terus review, yang untuk mencapai visi yang kita inginkan, gitu. Ya. Gitu kan. Baik, Ustadz Arif, Pak Tang Sugandi, dan seluruh mitra JIC, inilah akhir perjumpaan kita di Our Campus edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Semoga mengalirnya diskusi tadi kami bersama dengan Kaprodi, KPI, STAI PTDI memberikan angin segar bagi para praktisi dan akademisi kampus Islam agar menampilkan kepastiannya bagaimana ke depan generasi ketika memilih kampus Islam sebagai catatan penting sejarah mereka ke depan, belajar lebih banyak lagi dan mendapatkan bimbingan dari lembaga pendidikan Islam. Semoga mitra JC menjadi ukuran penting juga kita ke depan untuk memutuskannya bagi kita yang belum mendaftar atau mungkin hari ini masih agak bingung kemana kampus pilihan. Semoga STAI PTDI bersama dengan Pak Arif tadi dari Kaprodi KPI-nya bersama kita sudah memberikan diskusi hangat. Baik, inilah kami berempat pamit undur diri dan terima kasih mitra yang sudah bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, juga live Facebook kami Radio GIC. Terima kasih Ustaz Arif sekali lagi, Pak Tang juga terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa JIC, sehat selalu dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Yuk, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kita langsung akhiri ya, Pak Tang, Pak Arif. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam.